بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعبيده وخليله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita berada di penghujung Ramadan. Yang sebentar lagi dia akan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan tahu apakah kita bisa mendapatkannya tahun depan. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar dengan bulan Ramadan yang masih tersisa. Karena ini bulan yang berkah. Karena ini bulan yang Allah jadikan sebagai pembebasan siapa yang berada di dalamnya dari hamba-hambanya yang Allah inginkan untuk selamat dari neraka. Inna lillahi utaqaa minan nar. Ramadan wa hadha fi lail wa lahum da'watun mustajabatun wa hadha fi lail kulli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan di bulan Ramadan dari nerakanya. Dan juga mereka memiliki doa yang mustajab di bulan Ramadan itu. Dan doa yang mustajab itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Dan ini sebentar lagi meninggalkan kita. Banyak-banyak beristighfar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan dan perginya. Karena bulan Ramadan ini sekali setahun. Sementara umur kita tidak kita mengetahui apakah setahun berikutnya kita masih ada. Maka siapa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini dengan keberkahan, ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah di dalamnya, maka bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang masih kurang, maka bersyukur dan istighfar. Kita semua. Dan barang siapa yang lebih dominan kelalaiannya, waliyadzubillah, kemaksiatannya, masih ada waktu 1 hari 2 hari sebelum Ramadan meninggalkan kita, supaya kita mengakhiri bulan Ramadan dengan husnul khatimah, supaya kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah wa barakallahu. Bulan Ramadan ini atau puasa yang kita lakukan ini merupakan celengan terbaik kita bagi setiap hamba.
Di antara amal-amal soleh setelah sholat, maka celengan terbaik seorang hamba adalah puasa. Maka perbaikilah kualitas celengan kita. Dan kualitas celengan, kualitas amalan seseorang tergantung dengan kesolehan yang diisi dari melaksanakan ketaatan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, kualitas orang-orang yang salat. Innal abda la yusalli ma yaktab anhu illa usuruha aw tusu'uha aw thumunuha aw subu'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw rizquha. Benar-benar seorang hamba melaksanakan salat tapi tidak dicatat padanya kecuali 1/10 saja. Yaitu dia tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10 dari salat yang dilakukan. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/2 sampai setengah. Dan ada yang maksimal 100%. Semuanya melaksanakan salat. Namun kualitas salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala beda satu dengan yang lainnya. Kita semua di sini semua melaksanakan sholat, tapi tingkat kualitasnya, pahala yang didapatkan di sisi Allah bagi kita yang Allah siapkan catatannya di sana beda-beda kita semua. Kali ini dihadirkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan para ulama menyebutkan ini berlaku sebagai seluruh amalan. Nah, maka di antara amalan yang terbaik setelah sholat adalah puasa. Maka perbaiki kualitas, dan kalau mampu kuantitas setelah bulan Ramadan. Nah, bahkan sebagian ahli ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, menukilkan perkataan sebagian ulama bahwa walaupun terjadi khilaf, kata para ulama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya puasa itu merupakan amalan yang mumtaz, yang istimewa bagi hamba. Kenapa? Karena seluruh amal-amal soleh seorang hamba itu nanti akan ditarik dan diambil kepada siapa orang-orang yang dia zalimi. Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya, pahala baca Al-Qur'annya. Kalau dia membuat kezaliman pada orang dengan dia mengambil hartanya, atau dia menumpahkan darahnya, atau dia menggibahinya, atau menamimanya, atau berbagai kezaliman, diambil semua nanti kecuali puasa. Karena itu amalan istimewa seorang hamba. Dan Allah sendiri yang menjaminnya. Kullu bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana bihi. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap bani Adam itu amalannya untuk dia kecuali puasa. Karena amalan puasanya itu untuk saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya memberi pahala, saya membalasnya. Tidak ada yang tahu keadaannya kecuali Allah. Kalau salat kita sudah tahu, oh ini salat, 1/10, 1/9. Sedekah begini. Haji pahalanya ini. Umrah pahalanya ini. Salat waktu ini. Sudah tahu kita, karena ada banyak dalam hadis dan ayat menyebutkan. Tapi puasa tidak ada jumlahnya. Maka kata Syekh rahimahullah, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa dan kualitasnya. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebentar lagi meninggalkan kita. Setelah bulan Ramadan jangan kendor puasanya. Minimal dalam sebulan 3 hari. Itu yang paling minim. Sudah paling sedikit itu. Ayyamul bid, puasa bid. Supaya apa? Supaya malam ini, karena kita ini tidak lepas dari dosa. Lisan ini terkadang tidak terkontrol untuk ngoceh. Terkadang mata ini tidak tertahan untuk melihat itu. Telinga ini terkadang tidak tertahan untuk pasang AirPod, dengar goyang-goyang kepala.
Terkadang tangan ini tidak tertahan untuk memegang apa yang diharamkan. Begitu pula kaki. Waliyadzubillah kalau kemaluan. Semoga Allah kita semua. Allahumma inna na'udzubika min syarri lisanina wa min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri manina. Nah, baik. Oleh karena itu, ini jaga baik-baik amalan puasa setelah bulan Ramadan. Jaga puasa. Karena ini yang bisa menyelamatkan kita berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW sebagian pendapat para ulama. Dan beliau mengatakan ini makna yang bagus. Maka perhatikan baik-baik. Karena kita hidup di akhir zaman yang dosa dianggap remeh, ketaatan ditinggalkan. Dosa dianggap biasa, tapi ketaatan dianggap luar biasa kalau melakukannya. Berat maksudnya. Oleh karena itu jaga baik-baik. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang motivator. Untuk setelah bulan Ramadan semakin kita taat, semakin kita istiqomah, semakin kita terbaik dari yang baik. Karena bulan Ramadan dulu kita melakukan, sekarang lebih baik bulan Ramadan ini daripada bulan yang lalu. Begitulah kehidupan. Seharusnya kehidupan seorang istiqomah, kata para ulama. Bulan Ramadan yang sekarang lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu. Itu namanya prinsip kaum mukminin, kata para ulama. Nah, kualitas. Kenapa? Karena begitu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan begitu yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, walhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azza wa azzakumullah, barakallahu fikum. Di khutbah yang kedua ini, khutbah yang sangat ringkas yang kita lakukan karena kondisi pandemi yang sedang masih terus berjalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat secepatnya bala ini di negeri kaum muslimin, terkhusus di kota kita. Allahumma. Di khutbah yang kedua ini, ya ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Masih bagian dari ritual bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Maka jangan lupa untuk menunaikan hal tersebut. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat sadaqat al-fitr. Ya kulli 'abdin rajulun wa untha. Wa kabir wa saghir. Abi wa 'abdun wa hur. Sa'ad min tam al-hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah bagi seluruh hamba. Laki-laki maupun perempuan, tua atau besar, budak atau merdeka. Satu soal. Ya kurang lebih 3 kilo. Kalau lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh, nggak sah. Nah, dan waktunya kata para ulama yaitu waktu yang afdal dari semenjak terbit matahari, terbenam matahari sampai sebelum salat Id. Nah, ini waktu yang afdal dan boleh 2 hari atau sehari sebelumnya. Nah, tidak boleh hal itu. Kata para ulama, sepakat sahabat bahwasanya sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kan yang sahabat radhiyallahu taala yu'tuna al-fuqara qabla id yawm aw yawmain. Para sahabat radhiyallahu taala memberikan zakat fitr yaitu sebelum Id sehari atau 2 hari. Makanya para ulama ini, kata para ulama dalam cara Sahih Bukhari tersebut, ini hukumnya sepakat para mereka. Sepakat, ini hujjah. Bahwasanya para sahabat sepakat bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat melebihi 2 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya boleh. 4 hari sebelumnya boleh.
5 hari boleh. Nah, apalagi lebih. Tidak sah karena para sahabat, sepakatnya para sahabat adalah ijma'. Dan ijma'nya para sahabat termasuk hujjah. Para sahabat sepakatnya itu adalah hujjah. Al-Quran, hadis dan kesepakatan. Kesepakatan dimaksudkan kesepakatan para sahabat. Kalau para sahabat yang sepakat, maka itu hujjah. Nah, kemudian karena singkat ini tidak bisa kita merinci secara detail, tapi kita sudah pelajari, kita sudah bahas di dalam pelajaran fikih karena kita sudah lewati, yaitu sebagai penutup diberikan kepada siapakah zakat fitrah tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih saya mengatakan, tudfa'u atau zakatul fitr yudfa'u minal fuqara wa man alaihim duyun la yastati'u wafa'uha aw la takfi rawatibuhum ila akhir syahr fa yakununa masakin muhtajin wa yu'ta az-zakatu liqadri hajatihim wa la yajuzu lidafi'aha syira'uha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin atau siapa yang memiliki utang yang dia tidak mampu membayarnya, atau dia memiliki penghasilan per bulan tidak cukup sampai akhirnya, sehingga mereka termasuk orang-orang miskin yang butuh hal itu. Nah, sehingga diberikan pada mereka sesuai dengan kadar kebutuhan mereka. Ini orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, kata beliau. Nah, maka bagi siapa nanti yang membagi zakat, perhatikan lagi. Jangan Pak diberikan pada orang yang gajinya besar atau penghasilan besar. Nah, berikan yang langsung. Tidak apa-apa tanya orang. Tidak apa-apa. Daripada kita salah meletakkannya yang wajib ini. Tidak apa-apa tanya. Kalau kita tidak tanya kepada tetangganya atau tanya pada orang yang tahu dia. Ini orang-orang yang berhak diberikan zakat. Orang-orang miskin atau orang-orang yang memiliki utang yang tidak mampu membayarnya. Bukan karena dia tidak ada, dia mampu tapi dia tunda-tunda itu lain perkara. Memang tidak mampu. Dan atau orang yang memiliki penghasilan bukan gaji. Kalau gaji kan khusus orang PNS saja. Ya penghasilan per bulannya tidak cukup sampai akhir. Nah, begitu. Karena ada orang yang punya penghasilan, memang setiap harinya tidak cukup. Tapi kalau dikali sampai 30 hari, sudah banyak dengannya Pak. Nah, ya, maka itu diperhatikan baik-baik. Supaya apa? Supaya jangan salah penempatan. Jangan karena kita lihat rumahnya begini, tapi coba lihat, jangan sampai di rumah di dalamnya Pak. Oleh karena itu ini sebagai motivasi dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang-orang yang berhak diberikan zakat. Kalau zakat mal, kamu sedekahkan sendiri karena ada pengelafan dari Al-Quran dan surat At-Taubah. Nah, semoga hal ini memberikan pencerahan dari kita semua. Dan ini kita cuma sampai sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita berkah dengan bulan Ramadan ini, untuk kita berkah pula di bulan-bulan berikutnya, sampai panjang umur kita ketemu di bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan damai, tentram, enak, beribadah. Walaupun di bulan Ramadan ini kita merasakan ujian, namun alhamdulillah ujian bukan berarti kita semakin kendor. Namanya ujian bukan membuat kita semakin kendor. Tidak ada namanya dalam kisah para salaf ujian, cobaan, tantangan, halangan atau apa namanya dan semua itu sebagai penghalang untuk mengendorkan ibadah, tidak. Nah, begitu. Coba lihat para sahabat. Mau mati saja masih sholat berjamaah. Itu perang-perang itu. Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal yakhudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lan yusallu ma'ak. Apabila kamu berada bersama mereka di medan tempur lagi bertempur berperang,
maka kamu berdiri bersama mereka sambil megang senjata. Ngeri itu. Ya. Ini memang kita tidak lihat ini musuh kita, bukan musuh. Ini virus. Tapi dia serang kita, belum tentu kita mati. Tapi itu juga. Suruh sambil sholat sambil dengan tentang senjata. Itu berarti sudah memang tungtung itu. Nah, makasih. Semoga Allah menjaga kita semua, semoga Allah memberkati kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan bulan Ramadan ini sebagai motivator, yang bulan Ramadan sebagai motivator untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan ketaatan di bulan-bulan berikutnya, baik sholatnya, khususnya sholat malamnya, dan sebelumnya sholat fardu, kemudian puasanya, yang wajib ataupun sunnah, begitu pula qiraatul Quran, begitu pula di bulan Ramadan yang dianjurkan itu adalah sholat, puasa. Yaitu kalau kita pulang di bulan Ramadan pula sholat sunnahnya jangan kendor. Begitu pula puasanya kita di bulan selain bulan Ramadan jangan kendor. Yang disyaratkan juga di bulan Ramadan ini banyak baca Al-Quran. Begitu pula selain bulan Ramadan jangan kendor baca Al-Qurannya. Begitu pula disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan beliau mengamalkannya itu sedekah. Begitu pula di selain bulan Ramadan jangan kendor sedekahnya. Tidak, justru di bulan Ramadan memberikan semangat kita untuk sedekah. Walaupun mungkin nominalnya beda dari bulan Ramadan. Tapi jangan kendor. Walhamdulillah.